Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hani Siti Widitrohma. Saya akan mempresentasikan hasil resun saya, yaitu untuk memenuhi salah satu tugas konsep dasar biologi untuk SD, yaitu materinya tentang ekosistem. Yang pertama yaitu pengertian ekosistem. Menurut Suliawati dan Bahtiar 2018 halaman 167 mengemukakan ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem bisa dikatakan juga suatu tatanan kesatuan secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Ekosistem merupakan penggabungan dari setiap unit biosistem yang melibatkan interaksi timbal balik antara organisme dan lingkungan fisik, sehingga aliran energi menuju kepada suatu struktur biotik tertentu dan terjadi suatu siklus materi antara organisme dan anorganisme. Matahari sebagai sumber dari suatu energi yang ada. Selanjutnya yang kedua yaitu tipe ekosistem. Yang pertama yaitu akuantik. Poin A, ekosistem air tawar. Ciri-ciri ekosistem air tawar antara lain variasi suhu tidak menyolok, penetrasi cahaya kurang, dan terpengaruh oleh iklim dan cuaca. Macam tumbuhan yang terbanyak adalah jenis ganggang, sedangkan yang lainnya tumbuhan biji. Hampir semua filum hewan terdapat dalam air tawar. Organisme yang hidup di air tawar pada umumnya telah beradaptasi. Selanjutnya yaitu ekosistem air laut. Habitat laut ditandai oleh salinitas atau kadar garam yang tinggi dengan ion Ci mencapai 55%, terutama di daerah laut tropik karena suhunya tinggi dan penguapan besar. Di daerah tropik, suhu laut sekitar 25 derajat Celcius. Perbedaan suhu bagian atas dan bawah tinggi sehingga terdapat batas antara lapisan air yang panas di bagian atas dengan air yang dingin di bagian bawah yang disebut daerah termoklim. Selanjutnya yaitu ekosistem estuari. Estuari atau muara merupakan tempat bersatunya sungai dengan laut. Estuari sering dipagari oleh lempengan lumpur intertidal yang luas atau rawa garam. Ekosistem estuari memiliki produktivitas yang tinggi dan kaya akan nutrisi. Komunitas tumbuhan yang hidup di estuari antara lain yaitu rawa garam, ganggang, dan fitoplankton. Komunitas hewannya antara lain berbagai cacing, kerang, kepiting, dan ikan. Selanjutnya yaitu ekosistem pantai. Dinamakan demikian karena paling banyak tumbuh di gundukan pasir adalah tumbuhan Ipomea paschaprae yang tahan terhadap hempasan gelombang dan angin. Tumbuhan yang hidup di ekosistem ini menjalar dan berdaun tebal. Selanjutnya yaitu ekosistem sungai. Sungai adalah suatu badan air yang mengalir ke satu arah. Air sungai dingin dan jernih serta mengandung sedikit sedimen dan makanan. Aliran air dan gelombang secara konstan memberikan oksigen pada air. Suhu air bervariasi sesuai dengan ketinggian dan garis lintang. Ekosistem sungai dihuni oleh hewan seperti ikan, kucing, gurame, kura-kura, ular, buaya, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu ekosistem terumbu karang. Ekosistem ini terdiri dari koral yang berbeda dekat pantai. Efisiensi ekosistem ini sangat tinggi.
Hewan-hewan yang hidup di karang memakan organisme mikroskopis dan sisa organik lain. Berbagai invertebrata, mikroorganisme, dan ikan hidup di antara karang dan ganggang. Herbivora seperti siput, landak laut, ikan menjadi mangsa bagi gurita, bintang laut, dan ikan karnivora. Kehadiran terumbu karang di dekat pantai membuat pantai memiliki pasir putih. Selanjutnya yaitu ekosistem laut dalam. Kedalaman lebih dari 6.000 meter, biasanya terdapat lele laut dan ikan laut yang dapat mengeluarkan cahaya. Sebagai produsen, terdapat bakteri yang bersimbiosis dengan karang tertentu. Selanjutnya yaitu ekosistem lamun. Lamun adalah satu-satunya kelompok tumbuh-tumbuhan berbunga yang hidup di lingkungan laut. Tumbuh-tumbuhan ini hidup di habitat perairan pantai yang dangkal, seperti halnya rumput di darat, mempunyai tunas berdaun yang tegak dan tangkai-tangkai yang menyerap yang efektif untuk berkembang biak. Berbeda dengan tumbuh-tumbuhan laut lainnya atau alga dan rumput laut, lamun berbunga, berbuah dan menghasilkan biji. Mereka juga mempunyai akar dan sistem internal untuk mengangkut gas dan zat-zat hara. Sebagai sumber daya hayati, namun banyak dimanfaatkan untuk berbagai keperluan. Selanjutnya yang kedua yaitu terestrial atau darat. Penentuan zona dalam ekosistem terestrial ditentukan oleh temperatur dan curah hujan. Ekosistem terestrial dapat dikontrol oleh iklim dan gangguan. Iklim sangat penting untuk menentukan mengapa suatu ekosistem terestrial berada pada suatu tempat tertentu. Pola ekosistem dapat berubah akibat gangguan seperti petir, kebakaran, atau aktivitas manusia. Ekosistem hutan hujan tropis memiliki produktivitas tinggi. Ekosistem taiga merupakan hutan pinus dengan ciri iklim musim dingin yang panjang. Ekosistem tundra didominasi oleh vegetasi perdu. Hutan hujan tropis, selanjutnya sabana, padang rumput, gurun, taiga, tundra, karst, bunga gamping atau gua. Yang ketiga yaitu buatan. Ekosistem buatan adalah ekosistem yang diciptakan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Ekosistem buatan mendapatkan subsidi energi dari luar tanaman atau hewan peliharaan didominasi pengaruh manusia dan memiliki keanekaragaman rendah. Contohnya, ekosistem buatan adalah bisa dilihat di belakang ya. Yang pertama yaitu bendungan, hutan tanaman produksi seperti jati dan pinus. Yang ketiga yaitu agroekosistem berupa sawah, tada hujan. Yang keempat yaitu sawah irigasi, perkebunan sawit. Yang terakhir yaitu ekosistem pemukiman seperti kota dan desa. Selanjutnya yaitu komponen biotik. Yang pertama yaitu pengertian komponen biotik. Menurut Suliawati dan Bahtiar 2018 halaman 169 mengemukakan biotik adalah istilah yang biasa digunakan untuk menyebut suatu yang hidup atau organisme. Komponen biotik adalah suatu komponen yang menyusun suatu ekosistem selain komponen abiotik atau tidak bernyawa. Selanjutnya yang kedua yaitu peran dan fungsi komponen biotik. Menurut Suliawati dan Bahtiar 2018 halaman 169 mengemukakan berdasarkan peran dan fungsinya.
Makhluk hidup dibedakan menjadi dua macam, yaitu heterotrof atau konsumen. Komponen heterotrof terdiri dari organisme yang memanfaatkan bahan-bahan organik yang disediakan oleh organisme lain sebagai makanannya. Komponen heterotrof disebut juga konsumen makro karena makanan yang dimakan berukuran lebih kecil. Yang tergolong heterotrof adalah manusia, hewan, jamur, dan mikroba. Yang kedua yaitu pengurai. Pengurai atau decomposer adalah organisme yang menguraikan bahan organik yang berasal dari organisme mati. Pengurai disebut juga konsumen makro atau satotrof karena makanan yang dimakan berukuran lebih besar. Organisme pengurai menyerap sebagian hasil penguraian tersebut dan melepaskan bahan-bahan yang sederhana yang dapat digunakan kembali oleh produsen. Selanjutnya, yang tergolong pengurai adalah bakteri dan jamur. Ada pula pengurai yang disebut detritivor, yaitu hewan pengurai yang memakan sisa-sisa bahan organik. Contohnya adalah kutu kayu. Tipe dekomposisi ada 3, yaitu aerobik, anaerobik, dan fermentasi. Selanjutnya yaitu komponen abiotik. Yang pertama yaitu pengertian komponen abiotik. Menurut Suliawati dan Bahtiar 2018 halaman 168 mengemukakan abiotik atau komponen tak hidup adalah komponen fisik dan kimia yang merupakan medium atau substrat tempat berlangsungnya kehidupan atau lingkungan tempat hidup. Sebagian besar komponen abiotik bervariasi dalam ruang dan waktu. Komponen abiotik dapat berupa bahan organik, senyawa anorganik, dan faktor yang mempengaruhi distribusi organisme, yaitu suhu, air, garam, cahaya matahari, tanah, dan batu, iklim. Yang kedua yaitu peran dan fungsi komponen abiotik. Komponen abiotik atau unsur benda tak hidup mempunyai peran yang sangat penting dalam pembentukan serta penyeimbangan ekosistem. Pengaruh komponen abiotik pada keberlangsungan ekosistem memiliki peranan secara langsung maupun peranan yang tidak langsung terhadap keberlangsungan hidup organisme di dalamnya. Selanjutnya, fungsi utama dari komponen abiotik adalah sebagai faktor yang memiliki pengaruh paling besar terhadap kemampuan reproduksi dari suatu spesies organisme atau makhluk hidup yang ada di dalam sebuah ekosistem. Hal ini dapat terjadi karena kelangsungan hidup organisme tersebut tidak akan optimal apabila tidak ada faktor dari komponen abiotik yang dapat menunjang kehidupan. Ada contoh komponen abiotik bisa dilihat di belakang. Komponen abiotik CO2 peranannya pengurai, suhu perannya dekomposer, air peranannya sumber kehidupan, jamur perannya pengurai. Selanjutnya di sini ada soal HOTS, referensi. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila banyak salah atau ada salah-salah kata. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.